Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya. Nah, di sini sudah ada handphone yaitu Redmi 5A yang kondisinya macet touchscreen-nya. Padahal di sini touchscreen utuh, tidak ada retak dan tidak ada korosi ataupun di sini eh, apa itu tampaknya bersih juga ya. Nah, ini tidak ada tanda-tanda kena air juga. Nah, di sini handphone kondisi normal dan sudah saya bongkar. Nah, di sini sudah saya gantikan dengan LCD yang lain, tetap seperti ini ya, teman-teman. Nah, ternyata di sini ada jalur yang putus ya, teman-teman. Di sini ada jalur yang putus. Kemudian di sini sudah saya bongkar. Nah, sudah saya buatkan jalur ya, seperti ini caranya. Nah, di sini kita akan bongkar dulu, teman-teman. Cara pembongkarannya teman-teman pasti sudah mengerti atau sudah tahu ya. Oke, di sini langsung saja saya terangkan. Nah, di sini aslinya ini di sini ya, teman-teman, ada jalur ini ya, kelihatan ya. Ini ada jalur dari sini ke nomor 2 ntar ya. Nah, di sini sebetulnya ada jalur. Nah, untuk jumper ke nomor 2 sini ya. Nah, di atas ini nomor 2. Nah, kemudian di sini sudah saya buatkan jalur ini ke bawah sini ya, teman-teman. Nah, ini ya. Ini jalur ini kan sudah hilang, jadi saya buatkan sini. Kalau bisa jumper ke sini, tapi itu terlalu jauh ya, teman-teman. Terlalu jauh, dan saya buatkan jalur di sini ke sini ya, ke bawah ya. Ini sudah saya kerok ke sini ya, teman-teman. Oke, untuk jalurnya seperti ini ya. Kurang jelas apa sudah jelas ya? Ini kalau kurang jelas, maka dari itu kita jelaskan seperti ini. Oke, sudah fokus ya. Oke, di sini teman-teman, ini sudah saya kerok, kemudian saya jumperkan ke sini ya, ke atas sini. Harusnya ke atas sini. Nah, saya jumper ke sini. Nah, sudah saya kerok, ntar kita jumperkan ke sini ya, teman-teman. Kalau kalian mau jumperkan langsung ke sini bisa ya, tapi saya itu terlalu jauh ya. Jadi seperti ini cara penjumperannya, seperti ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita dekatkan untuk kameranya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya buatkan jalur di sini. Maaf, ini kita. Nah, seperti ini ya. Ini sudah saya buatkan jalur. Kita solder di sini. Maaf, ini kurang pas. Nah, bis ya, mantap. Kemudian kita sambungkan jalur tersebut ke bawah sini ya, teman-teman. Sudah saya buatkan juga di sini. Nah, kita potong. Nah, itu ya. Nah, itu sudah saya paskan. Kita potong dulu sebelum kita jumperkan. Di sini kita potong ya. Nah, seperti ini, teman-teman, untuk caranya. Ini maaf, ini ke sini. Oke, langsung saja ke sini, kita potong. Oke, sudah terpotong. Nah, kemudian kita buatkan lagi jalurnya, atau ini kita kasih dulu tenol ya, supaya lebih mudah untuk menjumperkan. Oke, seperti ini. Ini saat ini hujan deras, jadi mungkin suara saya bercampur dengan hujan ya, teman-teman, tapi tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini sangat jelas ya. Nah, ini ya, teman-teman, bisa kelihatan kan di sini. Oke, maaf, ini ya agak susah ini karena apa ya istilahnya ya, nanggruk itu apa ya. Karena terlalu kecil ini untuk zoomnya, video zoomnya ini. Nah, saya balik ya, ini ya, kita kasih ke sini, teman-teman. Oke, kita kasih flip
Selanjutnya kita akan pasang ke sini teman-teman. Oke, nah kita kasih ke sini, kita paskan ke sini. Oke, nah ini ya. Oke, sudah fix di sini. Kemudian tinggal kita bersihkan. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk kelihatan ya teman-teman, sepertinya kelihatan seperti ini. Untuk jalurnya seperti ini teman-teman. Jadi ini gambar jalurnya seperti ini. Kita bersihkan supaya kelihatan ya. Kita bersihkan. Nah, kemudian kita tutup solasi ya. Tapi sebelum kita prepare atau kita tutup solasi ya, kita akan mencoba dulu ya teman-teman. Oke, langsung saja di sini seperti ini ya. Kita masuk ke handphone atau ke kamera handphone saja. Nah, ini lebih jelas sebetulnya ya. Oke, kita cek di sini teman-teman. Ini masuk ke sini teman-teman. Oke, ke sini. Atau kalian bisa menyambungkan langsung ke sini, tapi sini sudah tidak ada dan kemudian saya sambungkan ke sini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan mencobanya. Oke, langsung kita tes saja, kita ukur ya. Sebelum kita coba, kita ukur apakah sudah benar-benar menyambung ke nomor 2 teman-teman ya. Kita cek ke nomor 2 di sini. Kita cek di sini ke sini nomor 2. Oke, sudah nyambung. Berarti sudah benar-benar fix ya. Oke, langsung saja kita percepat untuk videonya. Langsung kita pasang. Nah, kita coba sekarang, kita nyalakan. Oke, sudah nyala, kita coba. Nah, sudah bisa kita sentuh teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini ya teman-teman, sudah fix. Mudah sekali ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menggantikan komponen ya. Sudah cuan ya di sini. Tidak perlu menggantikan komponen tersebut atau menggantikan LCD ya. Kita bisa menjamper ini. Sebetulnya LCD dan touchscreen-nya masih bagus. Cuman tidak bisa disentuh bukan karena LCD dan touchscreen, tapi mesinnya ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan komponen, hanya menjamper saja. Oke, demikian tutorial ini. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.